Di tengah susahnya cari kerja, hidup dipaksa harus cukup dengan pendapatan yang benar-benar ngepas. Belum lagi badai PHK berlabel efisiensi. Ini para pejabat negara kita kebanjiran jabatan dong. Terus, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, pertanyaannya itu adil untuk rakyat yang mana sih? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan, inilah mungkin kita kemarin terfokus pada satu isu ya, tapi sekarang kita harus melihat kenyataan hidup yang sesungguhnya. Badai PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tiba-tiba itu ada loh di sekitar kita. Tapi kalau kita lihat ya, di sisi lain nih, negara kita justru ada praktik bagi-bagi pekerjaan bagi kolega. Mirisnya bukan hanya satu pekerjaan, tapi 2 sampai 3 yang diemban oleh pejabat negara kita. Sekarang nih ya, banyak menteri, wakil menteri, dan pejabat kementerian atau lembaga menduduki peran lain sebagai komisaris maupun pimpinan instansi. Mau itu punya negara ataupun punya swasta. Baru-baru ini, 2 wakil menteri kita, yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, merangkap jabatan di 2 perusahaan telekomunikasi. Mereka itu adalah Angga Raka Prabowo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk. Dan wamennya satu lagi yaitu Nezar Patria yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama di Indosat. Congrats ya! Nah, kita rakyatnya dapat apa coba kawan inilah? Ya dapat ceritanya lah. Ada lagi nih, Giring Ganesa, Wakil Menteri Kebudayaan merangkap jadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Ini baru sebagian ya kawan inilah. Kalau dari info yang beredar, sebanyak 25 Wakil Menteri era pemerintahan Prabowo merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Padahal ya, menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di pasal 23 itu disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta dan pimpinan lembaga yang sumber pembiayaannya berasal dari negara, baik itu pusat maupun daerah. Jadi udah jelas ya. Terus nih, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 80 tahun 2019 yang melarang pejabat negara merangkap jabatan di perusahaan negara maupun swasta. Ya emang sih, di situ tidak diatur secara eksplisit tentang wakil menteri atau pejabat tinggi lainnya. Tapi kan menterinya aja nggak boleh, masa pejabat lain di bawahnya boleh? Dan mereka semua itu sibuk membantu presiden, emang bisa bagi waktunya? Tapi ya kawan inilah, istana justru menyebut kalau wamen boleh melakukan rangkap jabatan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office atau PCO Hasan Nasbi berkelakar nih kalau untuk seseorang yang menjabat sebagai wamen, aturan tersebut tidak melarang mereka memiliki jabatan ganda. Aduh, kalau kawan inilah menilai hal ini tuh kayak gimana? Iyakah ini sebagai ajang balas budi dan berujung komisaris? Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.